Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, meskipun di siang ini cuacanya cukup terik ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita semua. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Selesai. Sebelum masuk ke pertemuan di siang hari ini, saya ingin tahu dulu nih, apakah semuanya sudah paham dari materi minggu yang sebelumnya? Atau mau ada yang didiskusikan dulu? Sudah cukup. Oke, pertemuan sebelumnya kita kan ngebahas tentang apa itu konsep dasar bimbingan dan konseling. Ya kalau memang sudah dirasa cukup, kita akan masuk ke materi pada hari ini, di mana materinya adalah asas bimbingan dan konseling. Tujuan dari pemberian materi ini, tujuan dari materi asas bimbingan dan konseling, mahasiswa memahami dan mampu mengaplikasikan asas bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Nah, asas itu sendiri merupakan pokok, dasar, fondasi. Kita harus memahami terlebih dahulu pentingnya asas bimbingan dan konseling dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling. Asas yang dapat diartikan pula sebagai ketentuan atau kaidah memiliki arti penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Hal ini dikarenakan asas bimbingan dan konseling dapat membantu dalam mengarahkan atau tercapainya tujuan dengan baik dan bahkan mempermudah. Apalagi bagi kita semua yang masih belajar, masih bertahap, masih calon konselor, yang mungkin akan kebingungan bagaimana sih cara supaya konselor itu datang dan mau menceritakan apa permasalahannya. Nah, di sana kita akan lebih mempermudah dengan adanya asas ini. Dan semua harus berpedoman terhadap asas ini. Semuanya harus memahami dan semuanya juga harus mengaplikasikan dan menerapkan pada proses layanan bimbingan dan konseling. Oke, selain itu, asas bimbingan dan konseling juga dapat membantu dalam menjamin efisiensi waktu serta efektivitas kegunaan layanan bimbingan dan konseling tersebut. Jadi kalau memang asasnya itu sudah tersampaikan dan apalagi kalian sudah memegang teguh asas tersebut, maka sudah tidak ada keraguan lagi bagi seorang klien untuk menceritakan permasalahannya. Nah, mungkin kalian juga sudah mulai bertanya-tanya, ada asas apa saja sih dalam bimbingan dan konseling dalam proses layanan. Sebetulnya asas ini bukan hanya diterapkan pada bimbingan dan konseling formal atau ranah pendidikan. Bisa juga dilakukan di ranah-ranah non formal. Karena konseling kita ini kan konseling for all. Di berbagai lembaga, di berbagai kesempatan kita bisa melaksanakan konseling tersebut. Oke. Asas-asas bimbingan dan konseling tersebut diantaranya adalah ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu kita sebagai konselor harus bisa merahasiakan identitas sampai permasalahan si klien atau konseli. Dan yang berikutnya ada asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini, setelah kita sudah bisa meyakinkan klien bahwa kita memegang teguh asas kerahasiaan, yang diharapkan sukarela seorang klien atau konseli menceritakan permasalahannya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Begitu juga kita sebagai konselor harus sukarela dalam membantu memecahkan permasalahan yang dialami konseli. Jangan ada keterpaksaan di antara kita juga. Lalu ada asas kekinian. Setelah asas keterbukaan ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini permasalahan yang sedang dialami klien itu kita harus bisa memastikan bahwa permasalahan pada waktu itu, bukan permasalahan yang masa lampau yang sudah terselesaikan.
Asas yang berikutnya adalah asas kemandirian. Nah, dalam asas kemandirian ini menurut saya salah satu asas penting, asas poin. Dalam konseling, kalian sudah ketahui bahwa konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor atau ahli terhadap konseli atau klien yang sedang mengalami permasalahan secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Di sini yang diharapkan klien atau konseli itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang memberikan penyelesaian. Karena dalam konseling hakikatnya tidak ada memberikan saran. Kita hanya memberikan stimulus. Berikutnya adalah asas kegiatan. Di asas kegiatan ini kita tarik atau kita ajak seorang konseli untuk menyelesaikan masalahnya, bukan hanya berdiam diri. Maka kenapa ada asas kegiatan? Slide berikutnya ada kedinamisan. Asas bimbingan dan konseling yang berikutnya adalah kedinamisan. Nah, asas kedinamisan itu manusia itu tidak hanya berdiam, tidak hanya berdiam diri. Dia harus dinamis, berubah. Poinnya dalam konseling ini, seorang konselor harus bisa mengarahkan kliennya, konselinya menjadi individu yang lebih baik. Dari individu yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Dan kalau individu tersebut sudah dikatakan baik, apalagi berbicaranya sudah memiliki karakter, maka kita harus menarik atau mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi. Dan yang berikutnya ada kenormatifan. Asas ini merupakan sebetulnya salah satu norma yang harus kita pegang dalam proses layanan bimbingan dan konseling, dalam proses pemberian layanan konseling. Salah satu norma. Dan bukan hanya itu saja. Kita ketahui di kampus kita ini memiliki semboyan taat agama dan negara. Terus yang berikutnya ini adalah keahlian. Nah, seorang konselor itu harus memiliki keahlian yang memang betul-betul ahli di bidangnya. Berikut ijazahnya juga. Dalam Undang-Undang Nomor 111 di sana sudah dijelaskan bidang keahlian seorang konselor itu berijazahkan apa, atau sudah memiliki atau sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Nah, di sini ada asas alih tangan kasus, di mana alih tangan kasus ini membuat seorang konselor tidak terlalu memaksakan. Ada kalanya seperti ini. Seorang individu itu berbulan-bulan lah katakan punya masalah, dibantu oleh seorang konselor. Lalu merasa tidak pernah selesai permasalahannya. Kemampuan seorang konselor itu sudah dikerahkan sampai habis-habisan lah gitu. Itu bisa kita alih tangan kasuskan kepada konselor yang lebih mungkin kita anggap expert di bidangnya. Oke. Sampai di sini nih. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apakah konselor yang ingin melakukan konseling itu boleh siapa saja atau memang ada standarisasi tersendiri? Kalau sekiranya ada, apa aja sih standarisasi tersebut? Standarisasinya salah satunya. Yang pertama itu adalah segi pendidikan. Konseling itu tidak bisa diberikan atau konselor itu tidak bisa diambil dari asal pendidikan yang tidak memiliki kemampuan atau pendidikan terlebih dahulu di bidang konseling. Ya salah satunya yang berijazahkan minimal S1 bimbingan dan konseling. Atau ada lagi prodi yang baru, bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Itu boleh melakukan konseling. Ada lagi prodi bimbingan dan konseling Islam. Ada lagi prodi bimbingan penyuluhan Islam seperti kalian. Itu standarisasinya. Oh ya, Iqbal silakan. Tadi Bapak itu menjelaskan tentang asas-asas bimbingan konseling. Apakah asas kerelaan itu penting? Ya. Nah, sedangkan di lapangan siswa dipanggil oleh guru BK dan tidak datang sendiri. Di lapangan yang mungkin adik-adik atau kalian semua di sini rasakan ya di sekolah ya. Jangankan kalian, saya juga merasakannya seperti itu. Zaman-zamannya dulu ya dipanggil. Sebetulnya gini, kita harus mengubah mindset dari siswa tersebut.
Bayangkan ketika kalian dipaksa dipanggil, dengan kalian datang sendiri, apa yang dirasakan? Beda kan, dipaksa datang tidak akan terbuka. Maka harus ada asas kesukarelaan, datang sukarela supaya ya mereka menceritakan apa permasalahannya. Maka asas kesukarelaan ini sangatlah penting. Pak. Oke, silakan nih. Pak. Ya, mangga. Dari pemaparan yang Bapak jelaskan tadi kan tentang asas-asas bimbingan konseling. Ya. Apakah asas-asas tersebut sangat perlu diterapkan pada setiap pelaksanaan konseling? Berbicara asas, ada kurang lebih 12 ya, 12 asas. 12 asas bimbingan dan konseling ini memang seharusnya menjadi satu kesatuan yang memang menjadi pondasi atau fundamental atau dasar seorang konselor dalam memberikan layanan konseling. Ini harus menjadi satu kesatuan. Oke, saya kayaknya ini harus sedikit cross check, harus sedikit bertanya juga nih kepada teman-teman. Oke, saya ada pertanyaan untuk kalian. Coba dong yang berikan contoh atau simulasikan bahkan bagaimana asas keterbukaan ini kalian lakukan, baik itu dalam proses konseling atau kehidupan sehari-hari. Saya kasih pertanyaan juga, saya pengen cross check nih yang dari belakang. Bagaimana sih caranya kita memandirikan, karena ada asas kemandirian nih, supaya si klien tidak selalu tergantung kepada konselornya itu. Coba Hilmi di belakang, coba asas kemandirian itu seperti apa sih? Di asas izin Pak menjelaskan asas kemandirian. Jadi yang saya pahami itu asas-asas kemandirian itu, jadi si konseli itu harus bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Jadi seorang konselor itu ketika melakukan konseling itu hanya memberikan stimulus bagaimana konseling itu bisa menyelesaikan permasalahannya itu oleh dirinya. Jadi konselor itu hanya memberikan stimulus, jadi konseling itu harus bisa mengambil keputusannya sendiri. Ketika kita sudah mengerahkan kemampuan kita dalam membantu seorang individu, membantu permasalahan yang dialami, katakan ini permasalahannya berat, tapi kita gak mampu, ternyata tidak pernah terselesaikan, atau kita salah menganalisis, ternyata yang datang kepada kita itu ranahnya bukan ranah konselor. Asas apa yang harus kita gunakan? Oke, menurut Yasinta itu asas apa? Dan berikan alasannya. Ada di asas keamanan. Ya. Kita sebagai manusia biasa pasti ada kekurangannya, ada kemampuan yang memang kita itu nggak bisa. Hanya kita mengalihkan kasus tersebut ke ahlinya. Atau ada kasus misal kayak kepribadian ganda, itu kan bukan ranah kita. Jadi kita alihkan kasus tersebut ke psikolog. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman semua sudah memahami. Kita simpulkan di pertemuan ini bahwa semua asas, 12 asas ini harus dimiliki oleh seorang konselor. Dan ini sebagai pondasi atau dasar dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Khususnya itu untuk konseling, baik itu individu ataupun konseling kelompok. Mungkin begitu kesimpulan di pertemuan ini. Nanti di pertemuan depan kita akan membahas materi yang lain. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, dan saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.